Bersyukur kepada Tuhan hari ini kita bisa bertemu lagi. Tema kita dipilih oleh Pak Galih, berjalan di dalam ketidakpastian. Saudara, kalau kita mendengar kata tidak pasti, pasti muncul hal yang meragukan. Kita mendengar kata tidak pasti, berarti kita sedang ada di suatu tempat yang salah. Kalau kita mendengar kata tidak pasti, berarti kita sedang salah pilihan. Kalau kita mendengar kata tidak pasti, berarti kita sedang ada di tempat yang salah atau di tempat yang tidak pasti. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, jangan sekali-kali, perhatikan kalimat ini. Jangan sekali-kali kalau saudara sudah tahu, perhatikan ya. Jangan sekali-kali membuat sebuah keputusan yang nekat. Kalau saudara suatu saat di sebuah tempat atau sebuah kondisi atau sedang berjalan di dalam ketidakpastian, jangan sekali-kali tetap maksa untuk di jalan atau berjalan di dalam ketidakpastian itu. Ini fakta penting. Tidak sedikit ada orang-orang nekat, maaf saya pakai kata, tapi bodoh. Ya, nekat, rasanya hebat, tapi bodoh. Nah, ketika ada orang-orang yang sedang berjalan di dalam ketidakpastian dan orang ini nekat, maaf, dalam kebodohannya dan tetap memaksa berjalan di dalam ketidakpastian itu, izinkan saya mengatakan kalimat ini, betapa bodohnya orang itu. Maka inilah sikap, ya, inilah sikap yang kita harus ambil. Hanya ada satu sikap, bukan dua, bukan tiga. Satu sikap, satu keputusan. Ketika ada di antara kita sedang berjalan di dalam ketidakpastian dan jangan nekat berjalan, ambillah keputusan ini. Diam, stop, berhenti di situ. Untuk apa? Untuk menunggu Tuhan akan menuntun kita kemana. Atau kalau saya pakai bahasa manusia, tunggu sampai saudara menemukan sebuah kepastian. Ini mau terus, mau ke kiri, mau ke kanan, atau balik. Pokoknya stop dulu. Jangan saudara nekat. Maaf, kalau saudara tahu itu sebuah ketidakpastian dan tetap ngotot berjalan, mengerikan akibatnya. Mungkin sedikit kemungkinannya kalau ada orang itu nekat, ternyata di depan ada jalan, itu sedikit sekali. Tapi kemungkinan besar orang yang berjalan di dalam ketidakpastian akan mengalami kerugian yang menakutkan. Nah, ini yang kita harus tahu, jaminan itu. Saudara, mari kita lihat satu ayat dulu yang memberikan kita sebuah kepastian. Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Ya, Hosea 6 ayat 3. Zaki, terima kasih kamu hadir, nak. Nanti Bapak kontak ya. Udah? Saya akan ambil kalimat tengahnya dulu. Ia pasti muncul seperti fajar. Siapa ia di sini? Adalah Bapa kita di surga. Nah, kapan ia muncul seperti fajar? Saudara, jawabannya ya tunggu besok. Karena fajar itu pasti akan muncul, akan menyingsing, akan tampil.
Nah, ketika malam ini, badai besar, ya halilintar, mengerikan sekali, suara guntur, takut bukan? Nah, tapi kalau saudara dan saya mau sabar, tunggu gelapnya malam, ya ngerinya badai, menakutkannya suara guntur. Saudara, kalau itu malam, jangan panik, tunggu, diam, besok fajar pasti muncul. Nah, siapa dia? Lihat kalimat pertama, Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Yahweh Bapa kita. Ini jaminan satu-satunya setiap manusia punya kepastian dalam hidup. Saya ulangi, pribadi inilah satu-satunya jaminan untuk semua manusia mengalami kepastian. Siapa dia? Bapa kita di surga, Yahweh Elohim kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya, kalau betul-betul mengambil keputusan untuk mengenal dan berusaha mengenal Bapa kita di surga, maka semua kita pasti tidak akan berjalan di dalam ketidakpastian. Kalau saya pakai kata positif, kalau saudara dan saya betul-betul berusaha untuk mengenal Tuhan kita, maka Tuhan akan muncul seperti fajar. Dan dia memberi kita kepastian. Dengan kalimat ini, kalau temanya bagaimana kalau kita berjalan dalam ketidakpastian, maka saya balik. Setelah saudara dan saya mengenal dia, Bapa di surga, mengenal Tuhan Yesus dalam firman-Nya lewat kuasa Roh Kudus, pasti kita akan berjalan di dalam sebuah kepastian. Saudara, saya mengikuti berita 2 hari terakhir ini, kasus kopi sianida berapa tahun yang lalu. Nah, ternyata berapa waktu ini terkumpul bukti-bukti baru novum. Nah, sehingga kasus Jessica Wongso ini diangkat kembali karena ada bukti yang baru. Saudara, bagi semua saudara warga binaan, anak-anak yang saya kasih, dimanapun kalian berada, percayalah, kalau hidup kalian sungguh-sungguh lurus di hadapan Tuhan, mengikuti semua yang Tuhan katakan, yakin anak-anak, tunggu waktu Tuhan. Yang pasti itu, fajar itu akan menyatakan cahayanya di tengah kegelapan malam yang gelap. Tunggu saja. Memang secara manusia kita akan berkata begini, ya rugi dong, kenapa Tuhan diam? Kenapa Jessica Wongso dibiarkan seperti itu? Saudara, inilah waktunya untuk setiap kita belajar mempercayai Bapa kita yang luar biasa itu. Ada yang komen, luar biasa renungan pagi ini. Puji Tuhan. Memang begitulah hidup kita. Kalau kita mau memiliki kepastian, cuma ada satu. Kenali Tuhan, bukan yang lain-lain. Wah, betapa luar biasa. Betul ya, dari Samarinda, haleluya. Itu Bapa kita yang baik. Dia akan memberikan jaminan buat kita. Ya, tunggu saja. Amin. Dari Mamuju, betul, kita percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Kita tunggu waktunya. Saudara, maka itu dalam hal apa saja, percaya hanya ada satu yang pasti, yaitu Bapa di surga. Maka itu tidak ada perusahaan apapun juga. Rondi, kakek senang sekali kamu hadir.
Tidak ada perusahaan apapun juga, entah perusahaan mobil, perusahaan obat, perusahaan makanan, perusahaan alat-alat transportasi, ya, pesawat, kapal, kereta api, atau bis, atau apa saja yang berani pasang iklan pasti. Apabila Anda mengkonsumsi produk-produk kami, obat-obat kami, pasti sembuh. Apabila saudara pakai asuransi kami, pasti akan kami ganti. Nah, saudara, tidak ada perusahaan apapun yang berani menambahkan kata pasti di iklan perusahaannya. Takut dituntut. Dan memang tidak ada seorang pun manusia yang berani memberikan kata pasti. Bahkan di buku apa saja, ya, perhatikan, di buku apa saja, tidak ada penulis yang berani menuliskan pasti, tidak ada. Maka itu hanya Alkitab satu-satunya buku yang berani menuliskan ada kata sakti di situ, pasti di situ. Oh, yang pertama ayat ini, ya, Hosea 6 ayat 3. Pasti ia akan muncul seperti fajar. Kalau saudara dan saya dalam hidup ini betul-betul selalu berusaha mengenal. Baik, terima kasih Songta. Ayo belajar terus ya. Oh, puji Tuhan, kerinduanmu luar biasa. Yang kedua, Yohanes 10 ayat 27. Ini kata pasti, ya. Yohanes 10 ayat 27. Ya, dimulai dengan kata ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Apa hasilnya? Ayat 28. Jadi ada kata mengenal. Ini kebalikan. Hosea 6 ayat 3, kita yang berusaha mengenal Bapa di surga, tapi di Yohanes 10 Tuhan Yesus yang mengenali kita. Lalu apa terjadi? Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang dikenal oleh Tuhan Yesus dan yang mengikuti Dia. Saya ulangi, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka itu siapa? Yang dikenal oleh Tuhan dan yang selalu mengikuti suara Tuhan. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan bisa merebut mereka, merebut saudara dan saya yang dikenal oleh Tuhan dan yang selalu mengikuti Dia. Wih, dahsyat. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, pasti. Inilah dua tulisan yang ada dalam sebuah buku yang namanya Alkitab Firman Tuhan. Ada kata pasti. Terima kasih Bapak. Pasti tidak akan binasa. Saudara, perhatikan baik-baik. Tidak seorang pun, setan pun tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus setelah kita dikenal oleh Yesus dan mengikuti Dia. Nggak ada. Tapi, nah ini masalahnya. Bisa nggak seperti seorang anak kecil, ya, yang sedang digendong oleh mamanya atau papanya, wah, didekap. Tiba-tiba anak ini meronta, ingin turun dari gendongan atau pegangan papa mamanya. Ya, kalau begitu jangan salahkan papa mamanya yang tidak bisa melindungi. Bukan, karena dia yang turun dari tangan Tuhan. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita. Tidak sedikit yang meninggalkan Tuhan dengan sengaja. Karena memang tidak mau lagi
mengikuti dia. Coba kembali ke Yohanes 10 ayat 27, kalimat terakhir itu saudara. Lihat ini. Ya, saya ulangi lengkap ya, Yohanes 10 27. Domba-dombaku mendengarkan suara, kata Tuhan Yesus. Dan haleluya, aku mengenal mereka. Setelah kita mendengar suaranya, suara gembala, dan kita ikut, ternyata dampak yang paling besar, saudara dan saya dikenali oleh Bapa di surga, oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah itu lihat kalimat yang terakhir ayat 27, dan mereka mengikut aku. Saudara, jangan sampai kita salah dalam konsep kehidupan kita. Aku sudah berdoa, aku sudah baca Alkitab, aku sudah rajin pelayanan. Maaf ya, saya harus katakan ini, karena tidak sedikit di antara kita, maaf, sepertinya menyuap Tuhan dengan jam doa kita, dengan kita aktif baca Alkitab, dengan kita sibuk pelayanan. Kalau itu merupakan sebuah suap, berarti ya, supaya Tuhan berkenan kepadaku, saudara, hati-hati, hati-hati. Maaf ya anak-anak marga binaan, jangan tersinggung saya berkata ini, maaf. Tuhan tolong supaya tidak ada yang tersinggung, tapi biar hati kami terjamah. Kalau motivasi saudara, maaf, selama jadi warga binaan, aktifnya luar biasa, sibuknya luar biasa, pelayanan semuanya, tapi motivasinya, maaf, bagus, Pak Andreas ini luar biasa, memperjuangkan ya kesempatan-kesempatan yang bisa didapat untuk ada remisi, ada nilai baik selama saudara sebagai warga binaan. Lalu lihat absen daftar hadir, berapa kali kalau saya mengajar pasti ada dari sekian warga binaan. Mana daftar hadirnya? Mana daftar hadirnya? Maaf ya, jangan marah saya ngomong. Tapi hanya selama saudara sebagai warga binaan, dengan tujuan pokoknya aku cepat bebas, setelah di luar urusan lain. Oh Tuhan tolong, jangan ada yang punya motivasi seperti itu. Coba perhatikan. Hanya Bapa kita di surga, di dalam nama Yesus, yang bisa berkata, akulah Alfa dan akulah Omega. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Saudara, bagi yang baru pertama kali mendengar istilah ini, simpan kebenaran ini. Begini maksud Tuhan. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Alfa dan Omega. Begini. Kalau sampai motivasi saudara sebagai warga binaan, ya, atau siapa saja yang sedang di rumah sakit, ya, karena banyak juga orang-orang Kristen ini yang mengaku murid Yesus, anak Bapa di surga. Kalau kejepit, kalau terpepet, kalau terpojok, kalau sedang sakit, sedang yang gak enak, itu berjanji, oh Tuhan, aku mau setia kepada Tuhan. Oh Tuhan, aku mau serius dengan Tuhan. Tidak sedikit di antara kita begitu. Nah, hanya Tuhan Yesus yang menyebut diri akulah Alfa, yang permulaan, dan akulah yang akhir. Artinya begini, kita bisa berbuat janji, membuat janji nasar sekarang ini. Tuhan, aku mau begini. Oh Tuhan, kalau Tuhan tolong aku. Oh Tuhan, kalau Tuhan bebaskan aku. Kalau Tuhan selamatkan aku. Kalau Tuhan bela aku akan melakukan kesetiaan ini. Itu kan sekarang. Ketika kita terpojok, kita terjepit, kita mengalami kesulitan, mengalami sakit yang luar biasa. Nah, hanya Tuhan, ya perhatikan, hanya Tuhan
satu-satunya pribadi yang bisa melihat kita dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa melihatnya. Maka itu maaf, kalau ada di antara kita, ya, saya ulangi, kalau ada di antara kita, ada orang Berlin ikut hadir, puji Tuhan. Kalau ada di antara kita yang berjanji sekian, di saat ini aku mau begini Tuhan, tapi Tuhan bisa lihat hati kita loh. Kira-kira kalau orang ini sudah sembuh, ini kata Tuhan, kalau orang ini sudah bebas dari masalah, kalau orang ini sudah bebas dari warga binaan, hanya Tuhan yang tahu. Karena dia bisa melihat hidup kita dari awal, dan dia bisa lihat hidup kita sampai ke akhir. Bagaimana perjalanan ini, dia bisa melihat. Maka itu saudara, berkali-kali kita mendapatkan di Alkitab, Tuhan itu meriksa hati, Tuhan itu melihat hati, Tuhan itu luar biasa. Jadi anak-anak saya, semua kita yang hari-hari ini saya alami hal yang memberatkan, hal yang ya, bagaimana ini Tuhan, tapi saudara janji, dan Tuhan tahu saudara akan setia sampai ke akhir nanti. Maka Tuhan akan buat yang luar biasa. Ada yang ngomong, janji manusia itu janji Lombok, makan rica, makan cabai, habis rasa pedasnya terus lupa. Nah, mau makan lagi, ampuni kami Tuhan. Betul sekali. Nah, kita lihat ayat ini ya, inilah Alfa dan Omega itu. Kisah Rasul 13 ayat 22. Nanti saya akan jawab, ada sebuah pertanyaan bagus. Bagaimana supaya kita dikenal Tuhan? Ternyata kalau kita mendengarkan suaranya dan kita mengikut dia, maka dia mengenal kita. Puji Tuhan. Ini dia. Ya, karena nadir, masing-masing hadir. Nah, kita lihat ya. 22, bukan 32. Kisah Rasul 13 ayat 22. Nah, inilah buktinya Alfa dan Omega itu. Setelah Saul disingkirkan, perhatikan ya, jadi Tuhan menolak Raja Saul, maka Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka yang menggantikan Saul. Nah, ini dia tentang Daud. Yahweh Tuhan telah menyatakan. Saudara, inilah bukti seorang yang dikenal oleh Tuhan. Berarti Tuhan akan memberi pernyataan kepada orang itu. Haleluya. Tuhan tolong kami. Ayo saudara, kita semuanya minta anugerah ini. Bapa, mampukan kami untuk kami bisa mendengar suatu hari pernyataan Tuhan atas hidup kami. Seperti yang Tuhan nyatakan atas Raja Daud, atas Daud ini. Kami mau Bapa, tolong kami dalam nama Yesus. Kenapa saya harus berdoa begini, saudara? Karena ini luar biasa. Ingat yang tadi sedang konsentrasi kepada, iya ya, ternyata Tuhan Yesus yang berkata, aku mengenal mereka. Wih, itu luar biasa. Betapa bangganya kita. Kalau suatu hari nanti Tuhan pun akan berkata kepada kita, seperti Papa berkata kepada Daud. Ini pernyataan penting. Tentang Daud, ya, waktu Yahweh Tuhan, Papa di surga, menyatakan pernyataan ini kepada Daud. Ingat loh, Daud ini masih anak muda, mungkin remaja, ketika Tuhan bicara tentang Daud. Jadi Daud belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi jadi raja, belum. Tapi karena Tuhan itu Alfa dan Omega, sehingga dia bisa melihat
Jadi orang ini akan arah kemana hatinya. Orang ini akan lari arah kemana pikirannya. Saudara perhatikan. Ivan, maafkan papa ya. Hari ini papa akan kirim yang kamu minta. Tunggu Ivan. Jadi karena hanya Tuhan yang Alfa dan Omega. Dia melihat hidup kita dari awal sampai akhir. Tapi Tuhan tidak menentukan. Yang menentukan adalah kita sendiri. Apa yang Tuhan katakan tentang Daud yang belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. BIS-nya Filipus. Wih, ini luar biasa saudara. Ini luar biasa. Makasih nak. Ya. Setelah Tuhan menggeserkan Saul dari kedudukannya, Tuhan mengangkat pula Daud menjadi raja mereka. Dan inilah yang dikatakan Tuhan tentang Daud. Aku sudah mendapati Daud anak Isai itu seorang yang menyenangkan hatiku. Ialah orang yang akan melaksanakan kemauanku. Luar biasa bukan? Kalau kita melihat fakta ini, maka kita akan kagum saudara, betapa dahsyatnya Tuhan itu bisa tahu hidup seseorang, ya. Sebelum Tuhan panggil, sebelum orang itu kenal Tuhan. Tuhan tuh tahu. Ya, saya ulangi BIS-nya. Setelah Tuhan menggeserkan Raja Saul, ya, maaf. Dari kedudukannya, Tuhan mengangkat pula Daud, anak kecil remaja, untuk menjadi raja mereka. Dan inilah yang dikatakan Tuhan tentang Daud. Aku sudah mendapati Daud anak Isai itu seorang yang menyenangkan hatiku. Ialah orang yang akan melaksanakan kemauanku, melaksanakan kemauan Tuhan. TSI-nya. Setelah Yahweh menurunkan Saul dari tahtanya, dia mengangkat Daud sebagai raja. Dan inilah yang Tuhan katakan tentang Daud. Pada Daud anak Isai itulah aku sudah menemukan orang yang hatinya sesuai dengan hatiku. Dialah yang akan melakukan. Ini kalimat bagus. Daudlah yang akan melakukan semua yang aku mau. Luar biasa saudara. Inilah yang Tuhan inginkan untuk saudara dan saya lakukan. Maka itu, ayo masing-masing kita mulai hari ini. Tuhan bisa menemukan di hati kita. Kurang berapa hari lagi 2025 kita akan masuk. Kira-kira dari Januari 2025 sampai Desember 2025, berani nggak saudara dan saya memastikan diri kalau kita tetap mau setia kepada Tuhan? Nah, hanya Dia Alfa dan Omega itu yang tahu. Bukan Dia menentukan. Tidak, itu pilihan kita. Kita lihat Daud. Walaupun dia sudah diyakinkan Tuhan bahwa ini orang hebat. Saudara, apakah Tuhan bakal tahu kalau nanti di perjalanannya Daud akan jatuh dalam dosa? Iya, Tuhan tahu juga. Tapi Tuhan tetap kenal hati Daud, dia pasti bertobat. Maka itu, kalau ada di antara saudara, kalau saya nggak berani, ya,
Kalau ada di antara saudara berani nekat, oke, aku mau seperti Daud, walaupun sudah dipilih, nanti aku akan berdosa. Maaf ya, ini saya beri contoh yang negatif. Kalau ada yang mengikuti seperti Daud, lakukan dua hal hebat ini. Saudara harus berani membuat pengakuan dosa kepada seluruh dunia. Loh, kok begitu? Iya, karena Mazmur 51 adalah fakta pengakuan dosa Daud yang dibaca sedunia sampai hari ini. Bahkan pengakuan dosa Daud ini sudah diterjemahkan ke dalam lebih dari 3.000 bahasa di dunia. Masa sih bahasanya ada segitu banyak? Iya. Saudara, untuk Papua saja, satu pulau besar itu diperkirakan ada minimal 300 bahasa. Itu satu pulau saja, bisa lebih. Lihat Pulau Jawa, itu ada berapa puluh bahasa, bukan cuma satu, bukan cuma dua, Sunda dan Jawa, tidak, macam-macam bahasa. Lihat Pulau Sumatera, dari ujung utara Aceh sampai ke Lampung, ada berapa ratus bahasa. Maka itu Alkitab ini satu-satunya buku yang diterjemahkan ke sekian ribu bahasa. Tadi bagaimana Sander kabarnya? Aslinya baik, saya baru dapat cucu ini dari anak saya ini. Wih, saudara, itu sebabnya kalau ada yang nekat mendengar firman ini dan saudara ingin berbuat dosa, maaf, lakukan seperti Daud. Daud itu luar biasa. Hal kedua, Daud itu taatnya luar biasa. Ingat ketika ditegur oleh Nathan. Aduh, saudara, ditegur oleh Nabi Nathan. Ingat waktu teguran itu sampai nggak ada orang lain, cuma ada Raja Daud dan Nabi Nathan. Daud langsung mengaku dosa dan minta ampun, bertobat kepada Tuhan. Padahal Daud punya otoritas begini. Hei pengawal, tangkap orang ini. Dia menghina raja. Bunuh dia. Nathan mati. Maka dosa Daud gak ada yang tahu. Oh Tuhan, ampuni kami. Maka itu saudara, karena dia itu Alfa dan Omega, maka Tuhan itu tahu tahun 2025 kita ini mau apa, 2026 mau apa, 2027 mau apa. Hanya dia yang tahu, karena dia Alfa dan Omega. Nah, ini dia. Kalau hari ini saudara dan saya memutuskan apapun yang terjadi, goncangan-goncangan malapetaka semua dalam hidupku, Tuhan, aku mau tetap mengikut Yesus, tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Putuskan itu. Maka itu kalau saudara suka nyanyi, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dialah Alfa dan Omega itu. Maka itu saya ulangi lagi. Siapa di antara kita yang hari ini mendengar firman ini, saudara sedang dalam keadaan yang kejepit, saudara dalam kondisi yang sangat terpuruk, saudara dalam kondisi yang hancur, tunjukkan sikap hati saudara di hadapan dia. Bapak, aku bertobat. Aku tidak melakukan lagi. Hanya Tuhan yang tahu, dia itu Alfa dan Omega. Maka kepastian akan jadi milik kita. Pasti. Pasti.
Woi, dari Belgia. Selamat pagi sekali di sana. Ya. Saudara perhatikan, kenapa lapas kelas 2 Jambi harus keluar? Ya, tadi yang dari Magelang ada masalah, jaringannya lemot sekali katanya. Nah ini loh saudara, hanya Tuhan yang paling tahu bagaimana kondisi hati kita dari hari ini sampai tahun 2025, 2026, 2030. Apakah saudara dan saya tetap bisa konsisten berjalan bersama Tuhan, mendengarkan suaranya, mengikuti Dia? Nah, karena Dia Alfa dan Omega, Dia bisa melihat awal hidup kita sampai akhir hidup kita seperti apa. Maka itu ayo mulai hari ini setiap kita betul-betul menjadi pelaku kebenaran. Itulah kepastiannya. Oh, masalah jaringan ya, kalau itu jangan keluar dulu. Ini saudara masih bisa nulis kok. Ya, yang Jambi kelas 2A, ayo tunggu dulu, jangan keluar dulu. Tuhan tolong. Hebat ya Bapak kita. Maka itu kita sangat rindu Tuhan akan bicara apa tentang kita. Inilah kepastian yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Karena hanya Bapa kita yang bisa baca hati kita. Tidak ada orang lain yang bisa baca hati kita. Kita lihat Yohanes 1 ayat 47. Ya, Yohanes 1 ayat 47. Kita melihat ini. Bapa tolong kami. Oi, puji Tuhan, dari Kaltara hadir. Ya, Yohanes. Ayo kita terus belajar firman Tuhan. Ya. Ya, lihat ini Yohanes 1:47. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Dia, Filipus, ngajak Natanael untuk ketemu Tuhan Yesus. Yesus melihat Natanael datang kepadanya. Lihat, Yesus baru pertama kali melihat Natanael. Belum pernah ketemu sebelumnya. Bahkan Natanael juga belum pernah ketemu Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan Yesus memberi pernyataan. Lihat, inilah orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Haleluya. TSI-nya Filipus. Saudara, sebagaimana Yahweh Tuhan Bapa kita menyatakan pernyataan tentang Daud yang belum apa-apa, belum dipanggil, belum dipilih, belum diurapi, Tuhan belum berfirman kepada Daud. Tetapi tentang Daud, Bapa di surga sudah memberi pernyataan. Dia ini pribadi yang akan menuruti kemauanku. Dia ini pribadi yang selalu menyenangkan hatiku. Padahal pernah gagal. Tapi akhir hidupnya Daud itu luar biasa. Nah, kepada Natanael, Tuhan pun berkata hal yang luar biasa. Waktu Yesus melihat Natanael datang, pertama kali dia berkata tentang Natanael kepada kami. Lihat ya, dia itu orang Israel sejati yang tidak mungkin menipu. Ini bukan ramalan. Beda, kalau ramalan itu belum tentu terjadi. Tergantung. Tapi ini kepastian. BS-nya, Yesus melihat Natanael datang. Lalu berkata tentang dia, lihat, itu orang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan padanya. MLT, lihatlah seorang Israel sejati yang di dalamnya tidak ada tipu daya. Nah, saudara, inilah kepastian yang hanya Tuhan bisa melihat. Ayo kita periksa hati kita, bawa hati kita sedemikian rupa. Roh Kudus tolong kami
Maka itu buang kelicikan saudara. Semua yang licik jangan ada di hidup kita. Kepalsuan, motivasi tersembunyi, pura-pura. Tuhan tolong kami. Ini luar biasa saudara. Maka itu saya katakan lagi, karena hanya Dia yang pernah berkata, akulah Alfa dan Omega. Jadi Dia bisa melihat hidup kita dari awal sampai akhir ini, arah kita itu kemana. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan bisa berkata kepada kita, aku mengenal kamu, aku mengenal kamu. Betul, ada komen dari Nabire, hanya Papa di surga yang paham hati kita sampai yang terdalam sekalipun. Benar. Maka itu jangan bohongin Tuhan. Ayo. Ya, Nathanael itu jadi murid Yesus. Ya, waktu itu ada yang tanya ini. Saudara, maka itu hari ini usahakan diri kita sedemikian rupa. Ada yang tanya, kalau Tuhan mengenal hati kita, kenapa Tuhan membiarkan hati kita sering menipu Tuhan? Nah, ini dia. Saya ulangi, bedanya ramalan dengan kepastian. Kalau ramalan itu masih kira-kira mungkin. Tapi kalau pasti itu hanya Tuhan kita. Nah, ya pertanyaannya saya baca lagi. Kalau Tuhan mengenal hati kita, kenapa Tuhan membiarkan hati kita sering menipu Tuhan? Nah, ini pernyataan yang salah. Saudara, Tuhan bisa mengetahui dari awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah menentukan kita ini akan jadi apa dan bagaimana. Penentuan itu tergantung sikap hati kita. Ini bedanya. Maka itu Tuhan tidak pernah menciptakan robot yang cuma diprogram jadi. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Sehingga saudara dan saya nggak pernah disetir oleh Tuhan kalau kita tidak mengizinkan Dia menyetir hidup kita. Ini bedanya. Jadi kalau kita sudah dikenal oleh Tuhan, maka ketika hati kita bengkok, itu bukan Tuhan yang menentukan. Kita yang milih hati kita bengkok sampai kita bisa menipu Tuhan. Jadi pilihannya, jadi Tuhan tidak menciptakan robot. Saya ulangi lagi, tapi Tuhan menciptakan manusia yang serupa segambar dengan Dia dalam kebebasan yang luar biasa. Haleluya. Itulah Tuhan kita. Jadi mulai hari ini, ayo kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, hidup yang lurus, hidup yang benar di hadapan Dia. Dan itu semua pilihan kita. Jadi yang bisa mengubah hati kita adalah kita sendiri. Betul. Tuhan gak bisa mengubah hati kita. Dia hanya bisa mempengaruhi hati kita dengan motivasi dari firman Tuhan. Lalu keputusan untuk hati kita ke arah mana. Amin. Lapas 2A Metro berkata amin. Puji Tuhan. Hebatnya Papa kita. Maka itu kehendak bebas kita itu kita harus pertahankan. Masih ingat gak tentang Kain? Coba kita lihat ayat ini ya, supaya kita makin kuat. Kejadian pasal yang ke-4. Ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Tuhan gak bisa memaksa hati Kain, ya, tapi Dia bisa mempengaruhi dengan firman. Tetapi Kain, ya, Kejadian 4 ayat 5 sampai 7. Tetapi Kain, ya, nanti ya saya tanya ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Bayangkan, mukanya muram, hatinya panas karena marah. Lihat saudara, tapi Papa yang baik masih berfirman. Ayat 6. Firman Yahweh kepada Kain, ini loh, saya tuh kagum pada Papa di surga. Ini hatinya.
Tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Dia penuh kasih kepada kita. Ketika Kain dalam kondisi yang begitu jahat, saudara, sudah punya niat membunuh adiknya, firman Yahweh kepada Kain, Papa masih berfirman, mengapa hatimu panas, Kain? Kenapa mukamu muram? Apakah mukamu, wajahmu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, ini pilihan, bukan memaksa. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Kain, dosa sudah ngintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Lihat, Tuhan sudah tahu. Hai Kain, jaga-jaga. Ada pencuri di depan rumahmu. Jangan buka pintu. Itu maksudnya. Ia sangat menggoda engkau. Tapi ini yang Papa minta. Tetapi engkau, Kain, harus berkuasa atasnya. Saudara bayangkan. Yang tanya-tanya tadi. Lihat ini Papa kita. Kain sudah hampir berbuat dosa. Kain sudah siap untuk membunuh adiknya Habel. Papa masih datang berfirman, Kain, kau harus menang. Kau harus berkuasa atas dosa itu. Tapi sayang, Kain tetap ngotot mengikuti keinginan hatinya. Dan terjadilah pembunuhan itu. Jadi sekarang semua jelas. Kenapa ada dosa, ya, yaitu tadi. Ya, sebentar ya. Mana ini? Oh, ada yang tanya. Ya. Oke, murid Yesus itu kan ada 120, ya. Jadi tidak semuanya namanya ditulis di Alkitab. Oke ya. Jadi yang 12 itu inti, lalu ada 70 lagi, lalu ada lagi. Maka itu yang berkumpul di Yerusalem itu jadi 120 murid. Ya, semuanya enggak disebut satu persatu. Oke. Jadi kita lanjut sekarang ini. Jadi siap ya? Ayo kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kita masing-masing. Jadi walaupun hanya Natanael yang disebut jelas, tapi percaya saudara dan saya pun bisa menjadi Natanael di akhir zaman. Kalau betul-betul Tuhan yang Maha Tahu itu menilai, meneliti, menyelidiki hati kita, sehingga dia tidak menemukan kebohongan, kemunafikan, kepura-puraan, kepalsuan. Dia tidak menemukan di hati kita. Luar biasa ini. Ya, ada yang tanya, jadi sebenarnya Tuhan pasti sudah mengingatkan. Betul, selalu ada suara itu. Tapi ada kehendak bebas. Kita manusia bebas memutuskan mau apa. Betul sekali. Jadi kita semua hari ini harus tahu konsep ini. Papa kita luar biasa. Setiap kali kita mau berdosa, Roh Kudus pasti mengingatkan, jangan, awas, jangan. Tapi karena kita keras kepala, ya sudah. Maka itu berbahagialah kita kalau kita betul-betul mau, ya, menjadikan Yesus firman-Nya itu segala-galanya. Oke, karena hampir banyak pertanyaan komen yang sama, kita baca lagi Yohanes 10:27. Ayo, ini penting sekali. Yohanes 10 ayat 27. Makasih Papa untuk janjimu yang luar biasa itu. Ya, tergantung kita. Saat diingatkan Tuhan, kita harus bersikap apa? Mau nurut atau tidak? Kalau mau nurut, Tuhan pimpin, betul. Lihat ya, dimulai dengan kata ini. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi saudara dan saya harus selalu mendengarkan suara dari gembala kita. Dan
karena saudara dan saya suka mendengar suaranya. Aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Jadi 3 hal ini. Pertama kali saudara dan saya harus mendengar dia. 2, kita harus dikenal oleh Tuhan. Yang ketiga, kita harus mengikuti dia. Saya beri ilustrasi begini. Saudara, sehebat-hebatnya seorang pilot, ya, sehebat-hebatnya seorang pilot, tetap harus mengikuti suara yang keluar dari menara pengawas, ya, towernya di airport itu. Pilot tidak boleh seenaknya tanpa mengikuti suara itu, akan bahaya. Nah, seperti itu perjalanan penerbangan hidup kita. Dengarkan suara gembala kita menyuruh kita kemana. Ayo kita taat, kita dengar-dengaran. Itu bahasa asli perjanjian lama, bahasa Ibrani. Taat itu dengar-dengaran. Nurut itu kata taat. Hebat sekali Tuhan. Jadi saudara dan saya tidak perlu untuk ragu-ragu mengikuti suara gembala kita. Karena dengan mengikuti suara gembala kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang dahsyat di hidup kita ini. Jadi saya ulangi, pilot harus tetap mengikuti suara dari tower, dari menara di bandara, karena mereka yang ngatur ya lalu lintasnya yang bagaimana. Hebat sekali teknologi itu. Nah, kita sekarang bersyukur ada Roh Kudus yang mengikuti, selalu mengikuti, ada suara Roh Kudus yang selalu menuntun kita, sehingga kita harus mengikuti suara itu. Puji Tuhan. Maka itu tidak ada pilihan lain. Kepastian hanya karena Tuhan yang pasti. Dan firman-Nya itu pasti. Jaminannya itu pasti. Maka itu kalau ada di antara kita sedang jalan dalam ketidakpastian, lebih baik stop dulu, jangan nekat. Tunggu suara gembala kita akan menuntun kita kemana. Karena ada kepastian yang kita belum pernah lihat. Itulah Tuhan kita sendiri. Saya akhiri kesaksian saya yang belum lama ini. Saudara, tanggal 21 November kemarin, itu saya harus berangkat ke Eropa. Ada pelayanan. Tetapi saya tahu visa saya itu habis itu 13 November. Tapi karena kesibukan saya untuk tidak bisa meninggalkan paspor. Karena kalau minta paspor, minta visa, itu paspor harus ditinggal di kedutaan. Ya, yang terakhir ini ya, berapa tahun terakhir ini Schengen punya peraturan minimal sebulan ditaruh. Nah, saya itu nggak ada waktu karena pelayanan saya di banyak negara, sehingga saya perlu paspor itu. Nah, saudara, karena saya tidak bisa membatalkan yang ada, jadwal terlalu padat, sehingga saya hanya punya waktu 3 hari untuk ngurus visa itu. Dan itu mustahil. Ya, tapi saya percaya Tuhan yang memberi jaminan. Karena saya bukan jalan-jalan, bukan apa-apa untuk mau pelayanan. Akhirnya Tuhan tolong saudara. Dan ternyata 3 hari itu pun saya nggak sampai. Hanya punya waktu 2 hari. 19 dan 20 November. 21 saya harus berangkat. Tuhan ajaib buat cara yang sulit dimengerti. Tapi akhirnya bisa. Nah, saya percaya orang lain nggak bisa ngikuti cara ini kalau bukan Tuhan. Karena nggak mungkin. Oke ya, itu kesaksian saya. Maka itu kalau ada yang sedang dalam ketidakpastian, berjalan dalam ketidakpastian hari ini, kita akan menunggu Tuhan untuk melihat Dia memberi jaminan apa kepada kita. Jadi izinkan Tuhan memeriksa hati kita, membongkar hati kita, menyelidiki hati kita, sampai Dia akan berkata, cukup aku kenal kamu. Inilah waktu yang paling indah. Kita akan tunggu Tuhan berkata,
Dia mengenal kita. Tuhan memberkati semua kita. Ayo kita belajar mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan kita yang memberi kepastian itu. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.